Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kami akan melakukan yaitu penetran testing. Dan sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Zikri Negara. Saya Ois Rifai. Saya Muhammad Haikal Rizkullah. Sebelum memulai melakukan penetran testing, kita memerlukan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama yang kita butuhkan adalah beras. Dan yang paling terpenting yang pertama ada developernya. Yang kedua, kita memerlukan penetran yang paling utama untuk melakukan penetran testing ini. Dan yang ketiga ada cleaner. Dan yang tidak kalah penting yaitu yang kita butuhkan adalah benda uji. Oke, di sini step pertama kita buat benda ujinya di bawah cahaya. Lalu step berikutnya kita bersihkan dulu menggunakan sikat. Setelah itu kita lap. Dan step berikutnya kita kasih cleaner. Oke, setelah itu tahap berikutnya yaitu kita semprotkan penetran. Setelah itu kita tunggu sampai 10 menit. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita menunggu selama 10 menit, kita harus membersihkannya terlebih dahulu dengan tisu atau kain. Kita harus mengelapnya secara searah. Berarti satu arah kita ngelapnya. Ini gunanya untuk membersihkan sisa-sisa penetran yang ada pada atas permukaan yang kemudian kita akan semprotkan pada cairan developer. Pada pengelapan kita harus benar-benar bersih, harus benar-benar penetran itu sudah tidak nampak lagi atau tidak terlihat tebal lah pada bagian permukaan benda uji coba. Kiranya udah tidak terlalu banyak seperti ini, kita bisa langsung mengaplikasikan developernya pada benda uji coba. Oke, saya di sini akan mengaplikasikan developer. Itu kita menyemprotkan satu arah juga. Ya, terus. Setelah itu kita nunggu sampai 10 menit. Oke, setelah kita semprotkan cairan developer, kita menunggu 10 menit. Ini sudah 10 menit. Di sini kita bisa melihat hasil dari penetrannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap interpretasi atau evaluasi akhir. Di sini kita bisa melihat cairan dari red penetran tersebut muncul ke permukaan setelah diberikan developer dan kita diamkan selama 10-15 menit. Nah, yang berwarna merah pekat ini merupakan indikasi dari adanya cacat las pada benda uji tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa indikasi yang menunjukkan cacat las pada benda uji tersebut. Nah, ada beberapa indikasi sebagai dasar untuk mengevaluasi keberterimaan dari uji las tersebut. Yang pertama itu ada indikasi relevan, yaitu merupakan indikasi yang disebabkan oleh adanya cacat atau diskontinuitas yang muncul ke permukaan dengan ukuran lebih dari 1,5 mm. Selanjutnya ada indikasi non-relevan, merupakan indikasi yang disebabkan selain karena diskontinuitasnya, seperti ketidakteraturan permukaan akibat permesinan atau penggerindaan atau juga saat pengelasan. Nah, di sini ada indikasi linear, yaitu merupakan indikasi yang panjang lebih besar dari 3 kali lebarnya.
Lalu ada indikasi rondet yang merupakan indikasi yang berbentuk bundar atau elips dengan panjang kurang atau sama dengan 3 kali lebarnya. Selanjutnya ada syarat keberterimaan dari penetran testing tersebut sesuai dengan ASME Section 5 Artikel 6. Bahwa seluruh permukaan yang dilakukan pengujian itu harus bebas dari 3 hal. Yang pertama, indikasi linear relevan lebih besar dari 1,5 mm. Lalu ada indikasi rondet yang relevan lebih besar dari 5 mm. Selanjutnya ada 4 atau lebih indikasi rondet yang relevan dalam satu garis lurus dengan jarak lebih kecil sama dengan 1,5 mm dari ujung indikasi satu ke ujung indikasi yang lainnya. Baik, sekian interpretasi dan evaluasi akhir dari pengujian red penetrant testing untuk mengetahui apakah ada indikasi cacat las pada benda uji tersebut.